Selamat datang pada video tutorial game development kita dengan menggunakan Unreal Engine. Dan pada video kita yang kelima ini kita akan belajar bagaimana membangun satu kecerdasan buatan pada game sederhana yang sedang kita kembangkan. Untuk pembangunan AI ini kita akan menggunakan salah satu fitur pada Unreal Engine bernama Behavior Tree, di mana fitur ini diperuntukkan untuk membangun satu behavior atau perilaku terhadap karakter kita yang kemudian akan dapat menciptakan karakter yang lebih cerdas. Pada video tutorial ini kita akan melanjutkan project dari yang sebelumnya dan kita akan menambahkan satu logika yang sederhana agar karakter kita terlihat lebih pintar. Oke, jadi ini adalah project kita terakhir ya dari tutorial sebelumnya. Kita tidak banyak mengubah kodenya, hanya menambahkan sprite saja ya. Dan pada tutorial kali ini kita akan memulai untuk membuat AI sederhana untuk wizard kita. Jadi kalau saya play, tidak ada perubahan signifikan dari permainannya, masih tetap seperti biasa. Dan kita coba menambahkan AI. Ada beberapa cara ya untuk menambahkan AI pada objek kita. Jadi AI itu adalah kecerdasan buatan ya, yang membuat objek kita itu atau karakter kita itu terlihat pintar gitu. Dapat berpikir seperti manusia gitu. Jadi konsepnya adalah kita letakkan beberapa logic atau kode yang dapat mensimulasikan sebentar ini ya mensimulasikan cara manusia berinteraksi lah gitu ya istilahnya ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita coba dulu membuat AI sederhana dari blueprintnya. Jadi ada beberapa cara sebenarnya untuk menambahkan AI ini. Salah satu cara paling sederhana ya kita tambahin saja logikanya di sini. Ya, kita mau buat logic yang sederhana. Ya, logiknya apa? Di mana musuhnya berada, di situ dia mau menghadap gitu ya. Itu sangat sederhana sekali. Jadi ini codingan dari wizardnya, belum banyak perubahan, mungkin agak sedikit berantakan. Ya mungkin saya perbaiki sedikit ya. Di sini even begin play lah mungkin ya. Even begin play. Ya supaya lebih mudah saya membaca kalau misalnya di zoom out gitu. Ya dan saya sarankan juga kalau misalnya mau kita sudah nanti berinteraksi dengan kita sudah berinteraksi dengan banyak sekali blueprint ya. Ada baiknya kalau kita tambahkan box of comment seperti ini. Jadi kita bisa lihat dari jauh. Oke, di sini saya buat taking damage. Saya bikin juga event taking damage. Ya, sorry. Oke, nah jadi seperti yang saya bilang tadi, saya mau menambahkan satu logic. Logiknya apa? Kalau misalnya saya di mana playernya berada, di situ dia menghadap gitu. Ada beberapa cara untuk meletakkannya. Ini sebenarnya ini naik ya. Sorry sorry. Ini naiknya, ini yang wizardnya gitu ya. Ada beberapa cara untuk melakukan itu. Saya rasa di posisi yang paling cocok itu di sinilah mungkin ya update animation ya. Jadi di update animation itu dia harus selalu atau jangan update animation di tick aja, tick ya. Setiap tick itu kita bikin event tick ya. Event tick ini adalah event yang akan dipanggil setiap kali setiap satu tick lah gitu ya. Tick itu ya bisa dia tiap kali menggambar frame atau tiap kali blueprint yang dijalankan gitu ya. Jadi saya mau cek posisi dia dulu, location ya. Sebentar, location.
Sebentar ya, get position, bukan ya, location memang. Get actor location, coba spesifik aja ya. Actor location, nggak mau dia. Coba kalau misalnya saya klik di sini, get actor location, ya, ya, kayaknya nggak bisa connect kemari, salah klik tadi ya. Oh iya ya, ini bukan fungsi ya. Ini fungsi tapi bukan step ya. Jadi get actor location ini adalah fungsi independen gitu ya. Dia nggak perlu di trigger. Baru get player location juga bisa. Kita ambil get player location. Get player dulu mungkin ya. Get player karakter. Baru kita minta get location. Get location. Get actor location ya. Jadi kita punya actor locationnya si wizard, kita punya actor locationnya si karakter, lalu kita kurangin ya, vector minus kali ya. Oke, vector float minus, sorry, bukan nih berarti vector minus, oh ya, vector min vector, sorry, vector min vector dapat di sini, nah terus saya split ya, split. Jadi kalau misalnya kita ini kan di ruang dua dimensi, sorry, di ruang dua dimensinya ya, di sini adalah di X positif ya, saya kan mau menghadap kiri ya, X negatif, atau menghadap kanan, X positif. Caranya gimana? Saya kurangi aja posisi X-nya si player ya, XP, dengan posisi X-nya si wizard, XW. Kalau misalnya nilainya positif, saya set rotationnya itu ke positif gitu ya. Oh sorry, ini negatif ya berarti ya. Ini negatif, sorry. Kalau misalnya playernya di sini ya, sini XP-nya, berarti selisihnya itu adalah positif ya, maka dia akan menghadap ke X positif. Nah, jadi mungkin ini kurang tepat juga karena saya kurangin vektornya. Saya nggak perlu mengurangi vektornya sebenarnya ya. Saya cuman mau float kurang float dan ini saya pecah ya. Saya pecah split struct, oke. Saya kurangi, nih sepertinya saya pindahkan aja ke bawah sedikit ya supaya lebih nyaman kita ngodingnya ya. Saya kurangi, sebentar, kayaknya salah ambil deh saya. Float minus float, oke ya, tadi salah ambil kayaknya. Float 1, float 2, kemudian saya normalize, nggak usah ya. Saya set di sini get set actor rotation, bukan ya, rotation ya. Set actor rotation kayaknya ya, self ya. Kemudian kita split structure pinnya, untuk role-nya kita bikin seperti ini. Oke, dan sepertinya kita perlu update animation. Update animation ini dipanggil berapa kali nanti kita bisa set lah. Sepertinya ada yang salah ini. Saya player kurang actor ya, bukan actor kurang player. Jadi saya bikin ini di atas dan ini di bawah ya. Sepertinya perlu normalize sih, tapi coba kita tes dulu ya. Karena tidak begitu ngaruh dia kalau ups, salah ya. Oke, ya benar, sorry, salah. Jadi gini, kalau misalnya pada ruang 3 dimensi, ini misalnya ruang 3 dimensi ya, sumbu itu ada 3 kan, X, ini Z kalau di Unreal, ya kita ngomong di Unreal Y, ya. Jadi tadi salahnya itu adalah saya rotasinya itu sumbunya itu X, ya. Jadi kalau sumbunya X ya rotasinya X-nya ini yang berputar gitu ya, berputarnya itu seperti ini. Gitu. Kita nggak mau seperti itu. Kita kan mau dia berputarnya seperti ini ya, ke sana atau ke sana. Berarti sumbunya itu sumbu Z
ya. Berarti salah sumbu Z di sini. Oke. Gini. Oke. Saya jalankan. Ya, udah benar. Tapi ada masalah lagi. Masalahnya apa? Dia berputarnya kan kayak continue gitu ya. Sebenarnya yang kita mau kalau misalnya dia positif min satu, kalau negatif satu gitu. Ya, jadi kita pakai jangan langsung kita masukkan ya. Jadi kita bikin if branch ya. Kalau misalnya less than float less ya. Kalau misalnya dia lebih kecil dari 0 ya. Oke, ini saya geser ke samping. Sebentar, nanti saya zoom in lagi. Kalau misalnya dia lebih kecil dari 0, maka saya buat dia uh, float float value. Value. Sebentar ya, agak lupa saya gimana cara mendefine satu itu. Oh ya, set. Kayaknya bisa deh kita masukkan satu gitu ya. Values, bukan. Value, kok saya lupa ya? Harusnya ini sudah di tutorial sebelumnya sih. Cuman coba float value. Nggak bisa ya. Ini extraction ini saya udah pakai belum ya extraction ini? Kayaknya ini variabel extraction ini adalah variabel yang saya buat. Ini tutorialnya saya udah pernah coba ya untuk direction itu. Jadi sepertinya belum ada. Iya, ini kayaknya extraction ini. Ya. Set x direction ya. Saya bikin nilainya adalah 1. Ini apa tadi? Less than ya. Oh, berarti salah berarti. Ya, kalau false dan nilainya 1, itu yang saya masukkan kemari. Ya, kalau true set apa? X direction. Ini variabel baru ya yang sudah saya buat ya. X direction itu ada di sini ya. Saya continue dua kemari. Ini ya sini. Oh, sorry. Ya harus di get lagi ya directionnya. X direction. Ini X direction ini apa ya? Oh, integer. Sorry. Berarti harus coba ya. Berarti harus saya convert ke nggak masalah sih, ya. Nanti di convertnya sendiri langsung otomatis. Oke, coba kita tes apakah sudah berhasil. Jadi ini ya, apakah terbalik? Coba kita tes. Enggak ya, belum mau dia ya. Coba kita debug dulu salahnya kira-kira di mana. Oke, dia positif. Alah, masih 0 sama 1 ya. Min 1 ini harusnya. Sorry. Kita tes. Oh, belum juga ya. Salahnya di mana? Coba kita watch this value saja. Oke, ini min 1. 1. Salahnya ini harusnya ada bener ya. Coba sebentar saya debug dulu. Oke, jadi salahnya sederhana sekali ya. Tadi kan saya buat di sini apa? Min 1 sama 1 ya. Tapi saya mikirnya itu masih dalam posisi apa ya? Posisi koordinat gitu ya. Sementara di sini itu yang di input itu adalah degree-nya. Ya. Jadi kalau min 1 itu ya x min 1 itu berarti negatif kan ya. X positif itu berarti 1 gitu.
Ya, tapi bukan itu ya input yang diminta dari sini. Yang diminta di sini adalah derajatnya, ya. Jadi kalau misalnya kita menghadap ke sana itu, ini biasanya 0 derajat nih karena positif kan. Yang di sini 180 derajat karena dia negatif gitu ya. Jadi saya set x direction itu bukan 1 sama 0 ya, tapi kalau misalnya dia ngadap ke kiri berarti ini 180 minus ya. Kalau misalnya menghadap kanan dia set 0, baru langsung kita masukkan saja ke x direction ya gitu. Oke, kalau kita gerak ke atasnya ya udah pas ya. Oke. Nah, iya jadi itu bisa diasumsikan sebagai AI paling sederhana mungkin ya, walaupun sebenarnya AI-nya nggak melakukan apa-apa kali gitu ya, tidak ada itunya, tidak ada aksi yang signifikan. Tapi itu saya hanya ingin menunjukkan kalau kita bisa kodekan AI di Blueprint ya, itu tidak masalah. Ada banyak program-program sederhana yang prefer menggunakan AI eh, dengan Blueprint gitu ya. Saya tambahin aja komennya di sini. Oke. Mungkin karena nanti kita bakal pakai inventik banyak, kita bagi aja ya nih komennya. Set direction to player. Ya. Oke, ini dia codingannya. Jadi saya ambil aktor lokasinya, saya ambil aktor playernya, saya kurangin, saya lihat nilai X-nya aja ya. Kalau misalnya dia negatif lebih kecil dari 0, berarti dia menghadap ke kiri. Saya set derajatnya 180. Kalau besar berarti dia ke kanan. Saya set derajatnya itu 0 dan saya suntikkan dia ke actor rotationnya. Oke, eh, sudah bisa. Tapi seperti yang saya bilang tadi, apa kira-kira solusi AI yang lainnya yang bisa kita gunakan gitu? Nah, Unreal itu dia punya yang namanya itu behavior tree ya. Jadi behavior tree itu adalah eh, salah satu konsep yang bisa kita gunakan untuk melakukan codingan AI-nya gitu ya. Dan idenya itu sangat sederhana sekali. Kita hanya membuat tree ya, namanya juga behavior tree untuk mensimulasikan cara berpikir dari karakter kita. Dan salah satu keuntungan terbesar juga menggunakan behavior tree adalah dia sangat optimal. Apalagi kalau kita menggunakan fungsi atau task ya, nanti disebutnya itu namanya task yang bawaannya si behavior tree. Kita akan coba buat menggunakan behavior tree. Caranya gimana? Behavior tree itu ya dia semacam AI bawaannya. Dan yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus meletakkan nav mesh pada eh, level kita, ya. Caranya coba di sini ada nggak ya? Nav mesh ada ya. Kita bisa letakkan nav mesh bound volume nggak ya? Iya, nav mesh bound volume kita bisa letakkan di game kita. Nah, untuk nav mesh-nya sendiri, coba ini nggak kelihatan. Coba saya ganti ke perspektif di mana dia posisinya. Posisi nav mesh-nya. Jadi saya taruh mungkin, nah itu dia, ya. Ini dia nav mesh-nya. Hop, sorry. Nav mesh-nya. Kita mau dia cover semuanya, ya. Ini, sorry. Ini ya, ini yang kotak. Bukan ya, bukan yang kotak itu ya. Mana nav mesh kita ya? Coba. Oh itu, di mana kamu? Ya, kita coba geser ke bawah dulu. Alah, saya masih kurang begitu fasih menggunakan ini ya. Menggunakan karena harus pindah dari 3D lain, aplikasi 3D lain seperti Houdini kayaknya atau bahkan Unity mungkin ya. Ini kurang intuitif dia. Ya, jadi saya letakkan di situ, udah mudah kita cek roughnya ya. Jadi yang penting adalah dia harus mengcover semua level kita atau di bagian mana saja nanti si objeknya bisa bergerak gitu ya. Jadi kita scale dia ke samping. Ya, saya gerakkan lagi kemari. Ya, mungkin saya cover semuanya aja lah ya, karena
ada kemungkinan nanti kita bikin objek yang lainnya mungkin di samping sana. Kita akan menggunakan navmesh yang sama, nggak masalah gitu ya. Fungsi dari navmesh ini apa? Nanti dia akan membuild apa ya? Dia akan mencari permukaan yang datar ya, atau yang mendekati datar yang bisa dikunjungi oleh AI kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang AI saya mau bergerak di sini, ya dia cari permukaan mana saja yang bisa eh, dia lihat gitu ya. Nah, pastikan di perspektif view-nya kalau navmesh kita mengcover ininya ya, sprite kita ya. Oke, ini sepertinya sudah. Saya balik lagi ke Rike, saya sudah letakkan di situ. Nah, satu hal yang penting lagi adalah kita perlu ubah nilai grid-nya. Dan sepertinya itu saya harus lakukan di project settings-nya. Ya, coba preview. Sorry. Project settings. Saya masuk ke navmesh di sini ya. Navmesh. Nah, origin offset. Sebentar. Navigation. Oke, saya harus ubah posisi gridnya atau bukan di sini kali ya? Coba navigation system nih. Navigation mesh, sorry, navigation mesh. Draw offset ini nggak masalah. Nah nih, cell size-nya. Cell size-nya ini saya kurang tahu ya penjelasan utamanya itu gimana ya. Tapi nggak boleh satu. Ya, kenapa? Cell size ini adalah ukuran dari selnya itu. Ya, ukuran dari sel, setiap sel pada. Jadi navmesh nanti akan membagi-bagi menjadi sel-sel yang kecil untuk mendeteksi wilayah mana yang bisa kita kunjungi. Jadi cell size-nya ini nggak boleh satu, mungkin saya ubah jadi 10 mungkin ya. Baru satu lagi yang perlu diubah adalah sprite kita ini ya. Jadi kalau misalnya kita pergi ke background ya, di tile map-nya, coba kita buka tile map-nya. Ini di sebentar ya, tile width, mid height, width, saya perlu ada ubah juga ini tile width-nya ini. Mungkin di sini kali ya. Coba ya, follow selected enggak ya? Di sini ada tile. Ini nih tile map-nya nih. Tile castle tile map-nya ini ya, kita pilih yang di sini. Saya perlu ubah menjadi nggak ada ya. Collision detection, linear damping. Oke, kita coba aja mungkin ya. Saya juga kurang tahu. Ada satu lagi yang perlu diubah sepertinya untuk tile map-nya ini, tapi saya lupa apa ya. Coba nanti kalau misalnya error kita bisa lihat. Oh ini collision thickness, sorry. Ini collision thickness-nya ubah aja jadi 100 atau 50 sebenarnya bisa. Ini saya udah ubah sebelumnya ya, karena saya sudah tes di itunya. Jadi saya ubah jadi 100. Oke. Nah, jadi kalau misalnya sudah ketika tile map-nya kita klik, ini mungkin tidak ada ya. Kalau misalnya dalam 3 dimensi itu ada nanti apa daerah yang bisa dikunjungi oleh si itunya, si AI-nya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita tes aja dulu. Oke, sudah bisa, kita tes AI-nya dulu. Oke. Nah, jadi cara membuat AI-nya yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus membuat controllernya. Nah, saya sudah bikin folder AI di sini. Jadi caranya bikin aja new folder gitu ya. Jadi semua AI saya akan letakkan di sini. Yang pertama saya mau buat itu adalah saya mau membuat AI controller. Artificial intelligence. Ini sebenarnya nggak ada nih. Coba blueprint class, sorry, dari blueprint class ya. Di sini nggak ada. Coba dicari aja AI controller. Ya. Kemudian saya bikin wizard AI controller. Nah, by default
karakter kita itu sudah punya controller ya. Jadi kalau misalnya kita lihat si wizardnya nih, wizard enemy ini ya. Kalau saya lihat di, oh sorry, sebentar. Kalau saya buka di sini ya, di wizard enemy ini, saya klik wizard enemy self-nya itu dia udah punya AI controller, control class AI controller. Tapi kita bisa ubah ke wizard AI controller. Untuk sekarang ini, isi dari wizard AI controller itu sangat sederhana sekali. Jadi kalau kita klik 2 kali ya, kita pergi ke event graph ya. Pada saat begin play, dia set behavior tree, coba ya, behavior ya, run behavior tree itu adalah behavior tree yang kita buat nanti ya. Itu aja fungsinya untuk sekarang ini ya. Jadi kita belum ada behavior tree apapun, kita mau set behavior tree kita ya. Kita balik lagi kemari, kita tambahkan new behavior tree ya. Klik kanan, artificial intelligence behavior tree. Saya bikin wizard behavior tree. Oke. Nah, behavior tree itu seperti namanya, dia adalah sebuah tree ya. Jadi kita bisa buat branch-nya di sini ya. Branch-nya itu ada 2 yang kita pakai, simple parallel gak usah dulu. Itu namanya selector 1, satu adalah sequence ya. Untuk root dia cuma bisa punya 1 anak aja. Nah, perbedaannya apa? Saya buat aja sini selector ngalah. Kalau misalnya selector ya, nanti di bawahnya ini kita bisa masukkan task, beberapa task di sini. Ya, misalnya saya bikin move to lah. Di sini saya bikin misalnya sini move to sama wait gitu ya. Sini juga sama move to sama wait. Oke. Nah, kalau misalnya selector, dia itu ketika dia akan cari dari 2 ini, dia akan jalankan semua sampai ada 1 saja yang berhasil. Dan ketika 1 itu berhasil, dia akan kembali lagi ke atas. Ya, kalau sequence, dia akan jalankan semua sampai ada 1 aja yang gagal, dan kalau dia gagal, dia akan balik lagi ke atas. Ya, jadi kalau misalnya saya buat seperti ini, ya, saya buat di atasnya yang pertama kali rootnya jalanin sequence, sequence-nya mengarah ke 1 selector, 1 ke sequence. Nah, apa yang terjadi? Jadi si root ini dia akan turun ke sequence. Sequence ini kalau misalnya ada 1 saja yang gagal, dia akan berhenti, ya, dia akan pindah ke tempat lain, ya. Dia pertama dia pasti menjalankan yang sebelah kirinya. Sebelah kirinya adalah si selector, ya. Ini ada urutan ini 1 2 3 4 5 6, ya. 0 1 2 3 4 5 6. Nah, ketika selektornya ini dijalankan, dia akan menjalankan task yang pertama. Ini namanya task. Kalau yang warna purple ungu ini namanya task. Kalau misalnya dia berhasil menjalankan ini, ya, dia akan balik ke atas dan dia akan bilang, aku sudah selesai. Baru ke sequence-nya dia bisa lanjutkan yang ini. Artinya apa? Dia nggak akan menjalankan yang ini. Ya. Nah, kalau sequence itu kebalikannya dari selector. Ya, dia akan jalankan semua sampai ada 1 yang gagal dan dia akan tidak berhenti menjalankan semua sampai ada 1 yang gagal. Jadi apa yang dia lakukan? Dia jalankan ini, nggak gagal. Dia jalankan ini lagi, nggak gagal. Kalau misalnya ada yang gagal, dia akan balik lagi ke atas, baru dia akan mengarah ke selektornya. Dan sequence ini akan terus berjalan loop ya, sini sampai ada 1 yang gagal. Oke. Nah, kelihatannya kompleks kan, tapi sebenarnya si Unreal ini sudah dibangun dengan menggunakan konsep behavior tree ini, jadi sangat optimize. Apalagi kalau misalnya task yang kita pakai itu adalah task bawaan. Ya, ini kan udah bawaannya dia kan, jadi kalau misalnya saya klik di sini, saya bisa masukkan task. Ini udah bawaannya dia. Ya, ini sangat optimal sekali. Tapi saya rasa tidak mungkin kalau kita hanya menggunakannya aja. Kita pasti buat kostum task juga. Oke, sudah.
Kita tes coba. Yang pertama saya mau buat yang sederhana saja dulu ya. Kalau misalnya dia sudah si objeknya ini akan menuju si playernya dulu. Kita mau tes dulu apakah navigation mesh kita berhasil. Ya. Jadi dia akan move to ke player ya. Kalau misalnya berhasil, dia akan tunggu 5 detik lah mungkin ya. Atau nggak usah 5 detik lah. Dia tunggu 3. Oke. Nah, tapi move to-nya ini kita belum set move to-nya itu kemana ya. Nah, kita perlu menyimpan sebuah variabel untuk menyimpan, kita perlu variabel lah ya untuk digunakan oleh si tasknya ini. Aku mau gerak kemana nih? Nah, nyimpan variabel di behavior tree kita bisa menggunakan blackboard key. Ya, jadi kita tambahkan sebuah blackboard, new blackboard. Ya, saya bikin wizard enemy blackboard. Wizard blackboard aja lah ya supaya gampang ya. Wizard blackboard. Oke. Mana dia nih? Dan kita bisa tambahkan blackboard kita di sini. Sebentar saya set dulu. Ya, blackboardnya udah connect ya. Nah, variabel yang ada masih self actor di sini, masih diri kita sendiri. Kita mau tambahkan satu variabel lagi. Mungkin kita bisa set objek ya di sini namanya player. Ya. Dan yang jadi masalah sekarang adalah gimana cara kita ngeset playernya itu sebagai si player ini. Ya. Ada beberapa cara kita bisa masuk ke wizard controllernya ini. Sebelum dia run behavior tree, kita suruh dia bikin blackboard value-nya dulu, bisa ya. Jadi kita bikin di sini blackboard sebentar ya. Set blackboard in members key selector. Kemudian kayaknya bukan ini ya, sorry. Coba ya. Blackboard. Oh, saya harus assign dulu ya di sini ya. Wizard behavior tree. Saya harus assign dulu di sini. Oke, nggak masalah. Nanti kan dia bakal fill juga ya. Jadi mungkin akan lebih mudah kalau saya bisa bikin tasnya di sini. Saya bikin tas baru aja deh, supaya kita contoh kostum tas di sini ya. Coba saya balik. Mana behavior tree-nya? Oh, kok nyangkut di sini? Sebentar. Ini blackboard udah cocok kan ya? Udah ya. Saya bikin aja dulu di sini ya. Jadi di selektornya ini saya buat satu tas baru. New task lah ya saya bikin ya. By default nama tasnya ini masih aneh ya. Jadi kita rename aja dulu supaya apa? Di sini kita rename. Saya bilang find player task ya. Wizard. Saya bikin dulu wizard find player task ya supaya gampang nanti milah-milahnya kalau banyak task kita ya. Jadi task ini adalah kerjaan ya. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah itu selalu dimulai dengan event tick kayaknya kalau nggak salah. Event receive tick. Bisa event receive tick AI atau event receive tick dari semuanya gitu ya. Event receive tick ini AI ini artinya apa? Ini ketika AI-nya ini yang dia mengikuti ticknya si AI, satu ticknya si AI itu dia kerjakan ini. Kalau nggak pakai AI dia pakai ticknya si programnya secara keseluruhan gitu ya. Jadi kita cuman perlu dia berpikir nggak usah sering kali, jadi dia ikutin aja AI-nya ini. Ya. Jadi event receive tick AI dan jangan lupa juga ini kesalahan yang paling sering ditemukan pada saat membuat task. Setiap task itu harus diakhiri dengan finish execute. Ya, harus diakhiri dengan finish execute. Kalau enggak nanti dia bakal mentok di sini. Dia nggak bakal keluar-keluar. Dia nggak bakal fail, dia nggak bakal sukses. Jadi dia nggak bakal keluar dari tasknya. Ya, selalu buat ini dulu. Ya,
dan selalu kita bisa bikin banyak finish execute, mungkin bisa sukses, bisa enggak gitu ya, tapi harus selalu diakhiri dengan finish execute ya. Jadi saya bilang finish yang pertama ini dia mau find player dulu ya, coba ya. Oh enggak, gini aja deh. Player, get player karakter, oke, player index 0 ya. Baru owner control town-nya ini get location, get actor location. Saya mau bilang seperti ini nih. Kalau misalnya playernya sudah berjarak 200, deketin gitu ya. Tapi kalau misalnya belum 200, jangan deketin ya. Kita bisa pecah ini, saya tidak perlu. Oh, sorry. Kok split? Nah ya, ini juga saya harus ambil get location ya. Get actor location. Oh, sorry. Get actor location, saya harus split juga di sini. Ya, saya nggak mau kurangi semuanya, jadi saya ambil X-nya aja. Karena emang kita side scroller kan, jadi jaraknya berdasarkan X aja lah gitu ya. Jadi saya mau set di sini kurangi float, kurang float ya. Kurang float, kemudian saya ambil absolute-nya. Dan kalau misalnya if less float less, kalau misalnya dia lebih kecil dari 200 ya, maka kita lakukanlah tugas kita. Mungkin ini supaya enak, saya geser aja nih ke belakang dikit ya. Gini ya, supaya agak terlalu jauh dia. Ya, kalau misalnya dia lebih kecil dari 200, saya koneksikan ini ke if branch, coba if branch. Oke, kalau misalnya lebih kecil dari 200 ya, saya set blackboard value. Nah, tadi kan saya set blackboard value as object aja ya. Set blackboard value as object. Tadi kan sebentar, key-nya adalah apa tadi key-nya? Player ya? Oh bukan, kalau key ini dia string ya, berarti saya harus buat string blackboard. Ya, sini make payable si key character ya. Saya masukkan ini key name-nya. Key name-nya tadi apa di blackboard kita? Player ya. Jadi saya set di sini key name-nya adalah player. Playernya pakai huruf besar nggak ya? Ya huruf besar. Saya nggak tahu sih kayak sensitif atau enggak, tapi jaga-jaga pakai aja lah. Ya. Kemudian value-nya saya masukkan si player ini. Ini udah ada playernya kan, jadi saya bisa kirim kemari. Oh, oke. Ya, ini kan udah get player location, udah get player karakter kita kan. Jadi saya set itu, kemudian saya finish execute dan saya bilang kalau itu berhasil. Oh, sorry, berhasil. Ya, kalau misalnya belum, saya finish execute juga, tapi saya bilang gagal. Oke, ya seperti ini kira-kira task saya. Oke, saya compile, harusnya nggak ada error. Jadi sekarang saya masuk ke selector, mana tadi behavior tree-nya. Ini behavior tree-nya, saya masukkan task saya yang pertama, tadi find wizard, find player task ya. Dan kalau misalnya karena dia selector ini ya, ketika dia sorry. Ini selector dia akan cari satu yang berhasil ya. Salah berarti. Ya. Berarti saya sukses dulu. Sorry, saya pakai sequence dulu. Ya, pakai sequence itu artinya apa? Ketika dia cari playernya, kalau misalnya dia berhasil, baru dia lompat kembali. Kalau dia gagal, dia akan balik lagi. Karena tidak ada lagi temennya, dia akan find player lagi. Jadi dia akan terus loop find player ini sampai dia berhasil. Ya, dan ketika dia berhasil, dia move to dan tunggu. Oke, ini AI sederhana kita sudah berhasil. Tadi di
AI controllernya belum saya set ya, nih ya. Oh udah ya, Wizard Behavior Tree. Saya compile, oke sudah. Sekarang kita coba tes. Di sini. Oke, kita coba tes. Oh sorry, Allah besar sekali. Saya mau debug juga sekalian. My God. Ini saya masih agak bingung sih gimana cara ngesetnya supaya absolut aja gitu. Jadi walaupun kita ubah Windowsnya dia balik lagi seperti ini. Supaya jelas nih saya masukkan aja, ini masih failed ya. Kalau misalnya kita lihat di behavior tree-nya, dia masih yang pertama terus belum berhasil ya. Saya coba jalankan. Oke, sepertinya. Oh, salah. Salahnya ini nih. Dia masih move to self actor nih. Kita blackboard key-nya apa ini? Move to-nya kenapa nggak bisa nggak bisa player ya? Ehm, Padahal move to ya. Move to specified actor or location. Atau playernya kita bikin. Oh iya, ini kan objek ya. Tapi objeknya itu harus kita set karena dia kalau si move to ini ya, kita balik ke behavior tree-nya, dia bilang move the AI pawn toward a specified actor or location. Jadi kita bisa kirim dua actor ya atau lokasi ya. Lokasi itu vektor. Ya, jadi kita bisa bilang ini objek, tapi objeknya itu harus kita spesifik di sini. Saya nggak tahu apakah karakter bisa nggak ya. Coba ya, saya tes dulu. Harusnya karakter itu kan subclass dari actor ya. Jadi harusnya nggak masalah. Coba saya balik lagi ke behavior tree-nya, bisa nggak saya set? Muncul deh player ya. Player muncul ya. Jadi harus dispesifik lagi apa objeknya si behavior tree ini ya. Saya set actor di sini. Oke, kita coba jalankan. Ya masih salah ya. Masih lah, dia belum mendekati kita. Tapi udah move tuh ya. Oke. Coba saya perbesar. Sebentar. Ini absolutnya lebih kecil. Coba ya, kita tes dulu ya. Ini dia masih false kan? Berarti dia failed execute nih. Nah, ini udah true dia. True, dia set ininya playernya udah bener. Nah, dia move to. Oh, tapi dia find player lagi ya. Make sense ya, dia gagal move to playernya. Tapi kenapa dia gagal ya? Karena dia belum bergerak kan. Coba kita perbesar itunya ya. Kita perbesar jaraknya. Kita bikin 500 coba. Oke, saya dekatin. Nah, ini harusnya sudah move to dia. Tapi kenapa belum move to ya? Ini playernya sudah. Ini karakter 254 udah. Coba. Kemungkinan yang salahnya itu ada di sini. Coba saya lihat dulu. Watch this value ini dan watch this value ini. Ketika karakternya saya gerakkan, pas ya posisinya ya. Oke, kalau misalnya saya lihat ini, sini bisa nggak ya watch this value? Nggak bisa nih. Sebentar. Pasti ada salah sedikit nih yang saya lupa nih. Sebentar saya coba cek dulu ya. Oke, jadi udah dapat salahnya di mana. Tadi ingat kan saya bilang kalau navigation mesh-nya itu saya perbesar dan saya salah, malah diperkecil gitu ya. Malah kalau besar nanti dia nggak bisa include itunya
nggak bisa include eh, tipisnya tilemap itu. Ya, betul juga, saya lupa. Jadi coba tadi cell size yang saya set jadi 10 tadi ya, saya ubah jadi 1 baru dia berhasil. Ya, jadi tolong diubah lagi cell size-nya jadi 1. Untuk tile map-nya masih sama, nggak usah masalah. Ya, jadi kalau misalnya saya tes, saya jalankan di sini. Nah, dia sudah berhasil mendekatin lagi ya. Sebentar, ini saya sudah record kan ya? Ya, record, sorry. Takutnya masih pause. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di behavior tree-nya ketika kita jalankan, ya, di sini dia masih failed ya. Jadi dia nggak bakal melanjutkan ke task berikutnya. Ketika saya mendekat, dia akan move to. Kalau dia ada sampai, dia akan wait, tunggu 3 detik. Kemudian find lagi. Saya mendekat lagi, dia akan move to terus move to sampai dia sampai, baru dia wait. Ya, move to terus, lari-lari nggak bisa lari, dia akan terus deketin saya. Nah, sampai akhirnya tangga. Kebetulan tangga itu nggak bisa. Saya belum tahu kenapa. Nanti saya coba cari tahu dulu kenapa dia nggak bisa turun tangga. Terus dia akan cari saya. Oke, ini terus dia kejar saya. Gitu, ya. Agak ribet memang. Itu ya. Ya. Nah, kita perbaiki dulu ya. Salahnya ini yang paling signifikan itu apa? Run-nya nggak ada. Ya. Jadi dia nggak set run, oke. Kita coba perbaiki dulu. Saya sudah buat sprite run-nya, jadi di sprite itu saya sudah ada wizard run ya. Kalau misalnya mau buat run-nya silahkan di wizard buat dulu flipbook-nya. Tapi di blueprint-nya saya belum set ya. Jadi kalau di wizard enemy itu flipbook kita itu masih taking hit sama idle gitu ya. Kita mau buat run nih, jadi startnya sudah ada di sini. Kenapa zitter ya ini saya? Enggak lah. Eh, Mati kan? Oke. Kayak ada apa gitu. Ini saya tutup aja nih. Ya, jadi saya tambahkan ini saya geser ke bawah dulu. Ini saya tambahkan flipbook untuk running. Set flipbook. Ya, spreadnya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Sebentar. Oke, ini saya hapus saja. Saya bikin running. Mana wizard running? Ini ya, wizard run. Oke, wizard running sudah oke, tapi yang jadi masalah adalah kapan kita dapat state running ini, ya. Kalau misalnya kita merujuk ke 2D scroll karakternya, dia untuk setiap tick ya. Nah, ini event tick dia cek nih. Ini apakah dia ada perubahan kecepatan gitu ya? Perubahan ini velocity ya. Oh, sorry bukan situ. Di sini iya di sini harusnya. Nah, ini sini, sorry, di handle animation. Ya, dia ada idle sama dia ada run. Ya, iya benar. Ini flipbooknya. Flipbooknya ada dua. Kita akan bikin variasi dari ini. Ya, sebenarnya konsepnya sama sih. Ya, untuk setiap animation dia cek velocity-nya. Kalau misalnya itu dia set flipbooknya idle atau run. Kita bisa lakukan itu di event tick mungkin ya, di wizard mana. Sebenarnya sama aja hasilnya ya. Saya belum tahu kali mana yang lebih efisien. Jadi kita bisa lanjutkan di sini. Ini mungkin kita cut aja dulu ya. Nanti ini paling ujung kita buat. Jadi ini lanjutkan lagi. Saya ini hanya preferensi ya. Kalau saya lebih suka seperti ini ya. Sebentar, ini kita dekatkan supaya nggak zoom out. Get velocity dulu. Get velocity ya. Terus kita lihat nilai X-nya ya. Kita bikin float more float greater ya, ini greater than zero ya. Kalau misalnya enggak juga ya sebenarnya, kalau dia ke kiri dia enggak ya, ini velocity dia nilai, coba kita lihat dulu ya.
Oh, diambil vektor length-nya ya. Oke lah, benar juga ya. Diambil vektor length-nya artinya apa? Dia geraknya bisa aja ke atas ke bawah gitu, nanti dia set sebagai run gitu. Oh, pas gak ya? Ehm, Pas gak ya? Aneh juga ya. Kenapa dia bikin get velocity-nya itu vektor length ya? Ya pasti sih, tapi kalau misalnya dia lompat ke atas ke bawah, apakah dia masuk run juga? Mungkin kalau jumping dia bakal kemari ya. Bener sih. Jadi dia nggak bakal ngaruh di sini. Ya. Enaknya pakai vector length ini kita nggak perlu consider dia. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Nanti untuk yang jumping kita set nanti aja. Kebetulan kan wizard enemy-nya kan belum bisa jumping kan. Ini saya gabung lagi, recombine struct pin, saya bikin vector length. Vector length itu apa sih? Jadi kalau misalnya saya punya sebuah vektor, misalnya ini nih, eh, ini saya perbesar dulu brushnya supaya kelihatan. Misalnya ini karakter kita, ya, dia bergerak ke sini lah gitu. Berarti kan ini kan 1,0,1 lah misalnya. Vektor lang ini adalah panjang vektornya. Panjang vektor itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Ya, inilah dia panjang vektor. Ini sama kayak rumus Pitagoras. Ini pada ruang 3 dimensi ya. Jadi kalau sebenarnya ini tujuan dari ini adalah ya, tujuan dari ini dia lihat kecepatannya. Kalau misalnya ada satu aja komponen yang nggak nol, ya, berarti dia sedang bergerak, ya. Nah, itulah sebenarnya tujuannya nih. Cuman ini terlalu overkill nih kayaknya, ya, terlalu overkill vektor lengthnya nih. Cari vektor length, tapi nggak apa-apa lah. Oke, oke lah, bisa diterima lah. Mungkin ini sangat efisien sekali kali pencariannya. Oke. Vektor length-nya if greater than 0, berarti dia sedang berlari. Kita set di sini state-nya wizard state. Wizard, kok nggak mau? State wizard. Oh, enggak, sorry. Wizard, sorry. Set wizard state, ya itu sebagai running, ya. Ini kan nilainya kan boolean ini kan outputnya, jadi nggak bisa kita connect langsung kemari. Ya kita connect dia ke branch di sini. Branch, ya. Kalau misalnya dia benar berarti positif, dia lagi running. Kalau misalnya salah, wizard, perlu nggak kita bikin dia sedang itu ya? Sedang idle. Oke, bolehlah, nggak masalah kalau kecepatannya 0. Baru kita update animation. Oke, ini kita konekkan kemari. Oke, untuk membuat itunya. Sorry. Untuk membuat branchingnya. Ini branchingnya jelek nih kalau kayak gitu. Ini kita bikin gini. Oke, tapi ini ada masalah juga kayaknya nih ya. Bakal ketemu masalah nih. Masalahnya di mana? Kalau misalnya si wizardnya sedang mundur ke belakang, ya, dia kan bakal ngecek ini juga ya. Ya, dia sedang is taking hit gitu loh. Ya, jadi dia kan masih di sini juga kan. Kebetulan is taking hitnya kita ada booleannya di sini ya. Jadi kita cuman set kalau misalnya kita tambahin aja branch baru di sini. Branch baru, kalau misalnya dia nggak taking hit, sorry, ini false berarti ya. Conditionnya di sini, sorry, false. Conditionnya is taking hit. Kalau misalnya dia nggak is taking hit, baru kita set ini. Karena kan ketika dia taking hit kan kita add force ya. Add force di sini kan ada mana taking hit ya. Taking hit. Sorry, taking damage, sorry.
Taking damage kan kita add force. Add force itu kan dia si wizardnya bergerak kan. Kita push ke belakang, dia bergerak ke belakang, velocity-nya pasti nggak nol, ya kan? Jadi kita cek dulu nih, dia lagi taking hit nggak? Kalau misalnya enggak, berarti dia yang lainnya kan idle atau apa gitu. Nah, berarti kita set lah dia running. Oke, coba kita tes berhasil atau tidak. Ini saya bikin komen dulu seperti biasa. Saya nggak tahu nih apakah yang paling efisien atau enggak ya. Kebetulan saya juga baru belajar sih dan cukup menarik sepertinya menggunakan blueprint ini. Saya sih lebih prefer sebenarnya pakai C++, tapi eh, komen-komen dari orang itu terlalu overkill kalau pakai C++ belajar awal gitu ya. Jadi set running flipbook. Oke, coba kita tes. Wah, oke, sudah pas ya. Up. Mungkin kita set lagi ya supaya dia nggak terlalu susah ya. Kalau itu kayaknya pasti pasti kena kan ya. Jadi kita jangan move to player maunya ya. Di sini ya supaya agak ada celah. Jangan terlalu apa istilahnya? Jangan terlalu dark soul lah, terlalu susah ya. Move to-nya jangan move to player. Kenapa? Karena kalau move to player itu dia akan selalu mengikuti posisi si pemainnya. Dan ketika dia udah kena baru dia berhenti gitu. Kita nggak mau seperti itu. Jadi saya mau bikin dia agak sedikit ada celahnya lah ya. Celahnya itu gimana? Ketika saya sudah dekat, dia akan pindah ke posisi saya. Tapi saya bisa menghindar gitu. Jadi saya bisa bergerak dan dia nggak mengikuti karena dia ambil ke posisi saya yang paling terakhir gitu ya. Jadi saya coba wizard find player task location ini, file task ini. Mungkin saya rename dulu lah ya supaya lebih sederhana, supaya lebih itu wizard sorry kok ini sih wizard find player location. Kita jangan find player, kita find locationnya ya. Jadi yang dikirim di sini kita bikin aja satu di blackboardnya lagi ya. Kita jangan bikin eh, kita bikin vektor aja ya. Nama vektornya adalah player location atau known player location aja ya. Jadi istilahnya apa? Ketika saya udah ada berposisi itu, kemudian dia mendekati saya, dia pergi ke posisi saya yang pada saat dia lihat saya. Ketika saya pindah, dia nggak ngikutin. Dia mikir dulu nih, gitu. Ya, jadi supaya ada celahnya yang bisa kita manfaatkan gitu. Celah AI-nya gitu, nggak terlalu susah dia logiknya gitu. Nggak terlalu susah untuk dimainkan lah gitu ya, gamenya. Yang saya ubah mana tadi? Find player location sini ya. Jadi saya ini kan kalau ini kan saya kirim karakternya ya kemari ya. Saya nggak mau saya bikin apa tadi namanya blackboardnya? Known player location. Known player location. Dan ini kayaknya nggak as object ya. Blackboard value as vector ya. Jadi saya masukkan key-nya ini, saya masukkan value-nya itu get actor location dari si player-nya ini. Walah, ini nggak saya itu pula ya, udah nggak apa-apa. Get actor location, ya kemudian saya suntikkan ke sini, ya. Saya hubungkan kemari, dan tes, kita tes. Dekat, dekat. Gak mau dia, gak mau, gak mau, gak mau, gak mau. Kenapa dia gak mau ya? Coba kita tes dulu ya. Em, Set blackboard as vector. Oh iya bener, belum di set di sini. Sorry, sorry, sorry. Di behavior tree-nya kita move to-nya masih move to player kan? Kita ke non player location aja. Ya, ke non player location udah kita play.
Dia mendekat, saya menjauh. Nah, dia berhenti di tempat posisi saya yang paling terakhir itu. Oh, nggak mau. Dekat-dekat, gitu. Jadi dia ada waktunya untuk berpikir gitu. Dia berpikirnya 3 detik. Jadi kita punya celah. Dia akan pergi ke posisi saya paling terakhir, ya, lihat ya. Dia akan posisi yang paling terakhir. Saya bisa lari, kemudian dia berpikir selama 3 detik. Mungkin di situ saya bisa pindah atur strategi lah gitu istilahnya. Jadi nggak dark soul banget lah istilahnya, nggak susah lah gitu ya. Oke, oke. Cukup menarik ya, dengan menggunakan behavior tree ini. Konsepnya sederhana sekali dan keuntungannya adalah ini sangat 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 optimal gitu ya. Itu pengakuannya dari si Epic Games yang membuat Unreal Engine ini. Implementasinya itu sangat optimal. Jadi ketika kita sebenarnya bisa kita simulasikan di sini ya, di blueprint ini ya. Tapi apakah dia akan lebih optimal dari ini? Nah, itu kita nggak tahu. Jadi sangat disarankan menggunakan behavior tree. Oke, sekarang saya mau buat yang agak ribet lagi gitu ya. Jadi ketika dia sudah move to player location, udah dapat, dia akan serang kita, kemudian dia wait ya. Jadi saya tambahkan di sini satu lagi, dia akan task attack player lah gitu ya. Jadi saya bikin di sini new task, saya rename dulu mungkin ya, saya nggak tahu kenapa by default dia nggak bisa bikin minta namanya langsung gitu ya. Saya bikin attack player task, wizard attack player task. Oke. Task ya, jadi event receive aja, receive tick AI, event receive tick AI, kemudian selesai dengan finish execute. Ya, selalu buat itu paling pertama ya, supaya nggak mentok. Nanti kalau kelupaan nanti mentok dia nanti di sini hang ya. Apa yang mau kita lakukan? Jadi kalau misalnya dia sudah selesai sampai ke 200, kita langsung set wizardnya untuk menyerang ya. Di wizard enemy ini kebetulan belum ada menyerang ya, taking damage sudah ada. Coba saya komen aja dulu, taking damage event. Oke, saya komen di sini. Malah mungkin kita set di sini event baru lagi, custom event. Apa sih bahasa Inggrisnya custom event? Custom event. Ya, saya bikin namanya attack player. Ya, dimana ini akan dipanggil. Jadi si itunya bakal attack player. Saya set dulu, set wizard state-nya dulu ya. Wizard state. Saya kemarin sudah tambahin attack-nya 01. Coba saya cek flipbooknya udah ada tuh belum ya. Ini attack-nya masih attack ece-ece dulu lah ya. Attack ece. Ya buat yang bukan warga Medan, ece-ece itu artinya pura-pura gitu ya. Wizard attack udah ada ya, wizard attack ya. Kalau misalnya belum silakan dibuat flipbooknya. Ini sudah ada wizard attack-nya seperti ini. Oke. Jadi kalau misalnya dia attack, saya set mana tadi wizard enemy-nya di sini sudah ya. Kemudian saya update animation supaya dia bakal balik kemari ya, kemari ya. Saya tambahin set flipbooknya itu wizard attack, set flipbook, targetnya satu aja, sebenarnya sama aja sih, nggak ngaruh. Saya bikin dia wizard attack. Kok lebih kecil ya kayaknya? Enggak lah ya. Oke. Tapi kalau saya jalankan ini bakal ada yang aneh ya.
Tapi saya coba aja lah. Eventic AI, kita minta controllernya atau control pawnnya ya. Cast to wizard AI controller, bukan berarti control pawnnya. Cast to nih ya, kita minta dulu wizard enemy-nya ya. Jadi control pawnnya ini adalah objek si enemy-nya, si wizardnya itu. Kita cast dulu wizard enemy, ubah ke wizard enemy, kelas wizard enemy, bukan kelas pawn lagi. Tujuannya apa? Karena kita mau panggil fungsi di dalam situ. Namanya apa? Attack player gitu. Ya, kalau mudah-mudahan ini nggak ada fail ya. Oke, baru kita finish execute. Ya, kita tes dulu, coba. Oh, sebentar, ada yang error. Ini target, oh bukan target self ya, as wizard enemy ini, sorry. Selfnya itu masih si tas ini ya. Hati-hati. Harus ditarget juga as wizard enemy-nya kemari. Harusnya nanti flipbooknya sudah berubah, tapi masih ngaco dia pasti. Nggak nyerang deh. Oh, belum di set. Belum ditambahkan di behavior tree-nya. Kan dulu masih kosong. Ya, kita bikin wizard attack player task. Oke, wah, makin lama makin runyam. Tapi gak apa-apa, yang AI kayak gitu ya. Makin lama makin runyam pasti. Oke, datang, serang. Oh, nggak mau nyerang dia. Coba kita lihat dulu salahnya di mana. Behavior tree-nya ini stuck di move to ya, oke. Kenapa dia nggak wait ya? Atau saya belum finish execute kali? Oh iya, finish execute-nya belum sukses nih. Ya, belum sukses. Jadi dia stop di situ, dia nggak wait, dia nggak nunggu. Kita harus sukses di sini baru dia kemari kan? Itu dia alasannya. Oke, coba kita set lagi, kita coba lagi. Serang. Oh, nggak nyerang juga. Coba kita tes apakah dia melewati si attack player ini. Ya, kemungkinan besar adalah di ticknya ini ya. Di ticknya ini dia di setnya lagi running atau idle gitu ya. Gimana cara kita ngakalinnya? Cara kita ngakalinnya ada dua. Di sini kita bikin enam state-nya juga ya. Coba gini masalahnya. Masalahnya ini kan saya sudah set nih attacking ya. Logikanya attackingnya itu di atas dia akan set flipbooknya ke attack. Nah tapi di ticknya ini dia ngecek apakah kecepatannya segini atau kalau nggak dia running atau idle. Kecuali kalau dia taking hit. Tapi sebenarnya kalau dia attack dia nggak boleh juga kita cek ini. Ya, kalau dia lagi menyerang jangan di set sebagai idle gitu. Menyerang kan dia diam kan. Nah, berarti kayaknya ini kita matikan aja, kita bikin enum wizard state. Switch on enum wizard state ya. Saya geser dulu samping. Oke, switch on enum wizard state. Saya hanya jalankan ini kalau misalnya dia idle statusnya sama running. Selebihnya jangan jalankan. Oh sorry, ini gak usah pakai branch lagi kalau gitu. Idle sama running. Selebihnya jangan jalankan. Ya, saya nggak perlu dia set ke idle lagi. Kalau misalnya dia lagi taking hit atau taking gitu, atau dead gitu ya. Masa dead nanti dia berdiri lagi gitu. Ya, ini jangan lupa arahkan ke get wizard state ya. Get wizard state. Oke.
Ini mungkin saya geser aja agak kemari. Oke. Ya, kadang-kadang kerapian kode itu penting juga ya. Oke. Oke, udah kita tes. Dua, 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 dua. Wow. Oke. Nah, sudah pas ya. Tapi masih salah. Kenapa masih salah? Karena kita sudah set flipbooknya attack nih. Nah, terus setelah kita attack, kan state-nya masih attack nih. Masih attack juga. Jadi dia nggak bakal kemari. Pertanyaannya adalah, kapan kita set lagi dia idle? Ya, kapan kita set lagi si wizardnya sebagai idle? Supaya dia balik lagi kemari. Ya, ini kan udah set attack. Dia bakal kemari. Ya kan? Tapi masalahnya adalah kita nggak bakal balik lagi kemari. Kenapa? Karena state-nya udah idle. Nggak ada di sini yang membalikkan state dari attack ke idle. Yang ada dari idle ke attack. Di mana? Di sini kan, dari idle ke attack. Dari semua ke attack itu di sini. Yang jadi masalah adalah gimana kalau dari attack ke idle. Nah, itu kita bisa set di sini. Nah, sekarang kan pertanyaannya kapan kita selesai attack? Kita selesai attack ketika gerakannya udah selesai kan? Nah, jadi kita bisa buat di sini set loopingnya. Jadi si flipbooknya ini set loopingnya kita bikin false ya. Ini udah false. Oke. Kemudian kita tambahkan add on finish. Coba ya. Apa ya namanya kemarin ya? Finish. Ini. Event dispatcher. Ya kayaknya assign on finish playing. Ya benar. Ya. Apa tadi? Bind on finish playing. Kita masukkan ke eventnya nih. Ya. Eventnya saya bikin aja attack namanya nggak bisa di rename ya, attack bisa nih, attack finish event ya. Ini artinya apa? Jadi setiap flipbook ini ya, semua kan ini masih looping kan, jadi kayak run itu loop ya, kayak idle itu loop juga gitu ya, taking hit juga loop, tapi kebetulan ketika kita mendarat dia set ke idle, jadi nggak masalah ya. Nah, kalau attack ini gimana? Ya, attack harusnya kalau selesai attacknya, ya, balik lagi ke idle. Jadi gimana caranya? Kita matikan loopingnya, ya, dan ketika dia selesai playing, bind event on finish playing, kita lakukan yang ini. Nah, inilah yang kita lakukan ini yang harus kita tambahkan sekarang. Apa yang mau kita kerjakan? Yang pertama adalah kita harus set wizard state-nya balik lagi ke idle. Oke. Dan yang kedua, yang paling penting juga, set loopingnya harus kita balikkan lagi ke true. Kenapa? Karena habis ini kan idle. Entah nanti idle-nya dia bakal run atau tetap harus looping juga kan? Aduh, kadang-kadang yang gini-gini yang bikin sebel. Udah keramaian. Ya kan? Jadi kita harus set loopingnya itu true. Nah, sampai di sini harusnya udah benar, tapi ada satu lagi. Ketika flipbooknya itu loopnya kita matiin dan selesai dia melakukan satu gerakan ya, dan dia berhenti, dia kondisi flipbooknya itu nggak dalam running tapi dalam keadaan stopping ya. Kita contohkan aja lah, ini contohnya ya. Ini ada yang error nih kayaknya nih. Ini dia targetnya, ini bener. Errornya ini apa nih? Apa errornya? It's not oh, oke. Nih coba get flipbook ya. Get flipbook kali ya. Get flipbook. Ya, get flipbook kita masukkan kemari. Nggak mau juga dia.
paper, flipbook, object reference. Itu ini. Iya, itu rupanya. The old sprite. Ya udahlah, gini aja. Ini aja kita bikin sama aja sih, tapi kepanjangan kalau dari sana kan. Jadi kita bikin aja sprite yang baru. Ini juga kita tembak kemari. Ya, supaya nggak ini makin serem sih, tapi udahlah. Nggak panjang kali dia. Oke, coba saya set nih ya. Jadi dia bakal deketin kita, dia bakal attack. Nah, dia berhenti. Nah, tapi kalau misalnya diperhatikan, dia nggak gerak ya, nggak playing gitu. Kenapa? Karena ketika flipbooknya itu selesai bergerak, dia nggak play lagi. Jadi flipbooknya itu harus kita play lagi, ya. Flipbook apa ya namanya ya? Bukan set looping, play, sorry, play gitu, ya. Dan yang kita play itu adalah si sprite ini. Oke, coba kita jalankan. Oke, dia deketin kita, serang, idle. Deketin kita, serang, idle. Deketin kita, serang, idle gitu ya. Deketin kita, serang, idle. Oke. Sudah kelihatan berotak dikit lah ya. Kalau tadi nggak berotak. Oke, wah ini sepertinya sudah 1 jam 15 menit. Mungkin sekian dulu lah masih untuk AI kita sederhana ya. Mungkin di kuliah, di tutorial berikutnya kita coba tambahkan sedikit logic ya. Jadi kalau dia serang itu ya ada damage-nya gitu. Ya. Tapi sedikit rekap lagi apa yang sudah kita kerjakan. Jadi kita sudah menambahkan AI-nya dengan menggunakan behavior tree. Untuk sekarang ini kita masih pakai sequence saja. Nanti kalau sudah ada logika yang lebih kompleks lagi, kita akan pakai selector ya. Ya, kita sudah belajar tentang behavior tree. Kemudian kita sudah belajar membuat task baru. Kita sudah belajar membuat blackboard ya. Blackboardnya juga sudah ada. Kita sudah membuat AI controller. Nah, sebenarnya ini yang menarik juga ya. Jadi wizard find player location task ini itu sebenarnya kita bisa ganti dengan perceptron. Kita bisa add-kan perceptron di sini. Nanti mungkin di kuliah berikutnya kita bakal belajar tentang perceptron lah ya. Jadi di sini di mana ya perceptron ya? Kayaknya harus saya add sini, add komponen. Ini AI perception, sorry, perceptron, perception, ya, stimuli source. Perception. Perception itu apa? Itu kayak dia lihat, dia dengar, smell ada nggak ya? Gitu. Jadi sebenarnya bisa diganti dengan itu sih, ya. Kita bisa set misalnya C gitu, C-nya itu adalah 100 gitu ya. Jadi 500 ya. Jadi sebenarnya ini itu sama kayak kita add perception untuk look ya namanya kalau nggak salah ya. Coba kita add lah ya, kita kasih contoh lah ya. Add komponen di sini AI add komponen di sini AI perception ya. Di sini kita set sense-nya itu kita tambahkan apa misalnya strike gitu. Strike-nya kita bisa set range-nya berapa sense-nya itu ya, ada range-nya ya, loss strike radius ini bisa kita set ya. Kita bisa set ini sih sebenarnya, tapi untuk 2D menurut saya masih lebih enak. Bukan lebih enak sih, lebih mudah dimengerti kalau pakai ini. Walaupun buatnya juga nggak ngerti-ngerti, ya nggak gampang-gampang banget, ya. Nanti di tutorial berikutnya kita akan coba pakai perception. Oke, sekian dulu tutorial kita. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.